Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan Malaysia ini bener-bener gak punya prinsip hidup sama sekali. terbentuk. Bagaimana enggak gitu? Katanya negara maju, tapi kok hobi banget sih meniru apa yang dilakukan Indonesia? Bukan meniru, tapi ngeklaim secara sepihak. Sempurna Ya, negeri Upin Ipin itu memang jago banget kalau soal klaim-mengklaim. Dari mulai batik hingga yang terbaru pemain sepak bola dari negeri orang. menang. Bahkan nih, menurut laporan dari Football Primer, Malaysia kini sedang mengincar 3 pemain keturunan dari Belanda dan ingin mengikuti jejak Indonesia. Hadeh, mulai lagi deh. Di sisi lain, melihat segala hal yang terjadi, mungkin dilandasi atas dasar cemburu, karena Indonesia kelihatan begitu mudah dapat pemain keturunan yang terbukti kualitasnya, mampu mengangkat level kualitas permainan. Beda dengan Malaysia, di mana pemain-pemain naturalisasinya selama ini beneran babuk. Bahkan 9 naturalisasi Piala AFF kemarin nggak mampu bikin mereka lolos ke fase grup. Maka dari itu, meski Malaysia mau tiru Indonesia mencari banyak pemain keturunan baru, tapi mereka nggak bisa menyamai capaian yang telah diraih timnas Garuda sampai saat ini. Lah kok bisa? Mari kita ulas selengkapnya. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras. Entah apa yang terjadi dengan sepak bola Malaysia saat tim-tim lain coba memperbaiki kualitasnya, termasuk Indonesia, malah sepak bola di sana terjun bebas. Berkibar Dan selayaknya gimana rival, gengsi antara Indonesia serta Malaysia seolah nggak ada habisnya. sempurna. Ya, seperti menolak kalah, publik Malaysia pada akhirnya juga ingin segera meniru apa yang dilakukan PSSI untuk membangkitkan tim nasionalnya. Yang mana salah satunya tentu saja program naturalisasi. Memang Malaysia udah menerapkan ini secara besar-besaran, tapi pemain-pemain yang mereka naturalisasi mayoritas hanya main di Liga Malaysia. Sehingga itu beneran nggak cukup untuk mengangkat level tim ini ke tahap berikutnya. Alhasil, cobalah mereka merekrut pemain-pemain yang dianggap punya garis keturunan Malaysia. Tapi apa yang mereka lakukan justru berujung pada roasting dari berbagai pihak. Dan yang paling ngenes di tahun 2024, selain gagal dalam setiap event yang diikuti, Malaysia juga gagal mendapatkan pemain-pemain yang mereka klaim punya keturunan darah Malaysia. Kocaknya adalah, mereka percaya pada sebuah grup Telegram yang diketahui memberi info siapa-siapa aja pemain di Eropa yang punya garis darah Malaysia. Alhasil, tercetuslah nama-nama macam Josh Brownhill, Iggy Hoban, Fernandes Curryhall, dan Isaac Hayden. Tuh semangat. Namun sayang, riset yang dilakukan oleh Malaysia ternyata adalah riset bodongan. Karena beberapa pemain mengkonfirmasi jika mereka sama sekali tidak memiliki darah Malaysia. Seperti yang pernah dilakukan oleh Isaac Hayden, Iggy Hoban, hingga yang terbaru Josh Brownhill. Inilah saat Tentu sebuah tamparan yang sangat keras bagi sepak bola Malaysia. Karena untuk mencari pemain keturunan, mereka sampai mengklaim pemain dari negeri orang. walau membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Namun, sebuah kabar mengejutkan terjadi di awal bulan Februari 2025 ini. Di mana kabar Malaysia menaturalisasi pemain asal Belanda sudah terdengar hingga media Belanda. Media Belanda bernama Football Zone menyoroti langkah yang dilakukan oleh Malaysia untuk memperkuat tim nasional. Sorak-sorak Malaysia ingin tiru Indonesia, berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda. Tulis judul artikel Football Zone. kita raih mimpi. 3 pemain Belanda yang dirumorkan akan dinaturalisasi oleh Malaysia ialah Ferdy Drive, Sam Shepperman, dan Dylan van Wageningen. Membakar jiwa. Ferdy Drive bermain sebagai penyerang yang bermain untuk Rapid Vienna di Liga Austria. Kontrak pemain 26 tahun di klub tersebut berakhir pada Juni 2025. Ferdy Drive pernah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Selain itu, ia pernah membela beberapa klub Belanda seperti PSV dan AZ Alkmaar.
Selanjutnya ada Sam Sheperman, pemain berposisi sebagai gelandang bertahan di klub Eredivisie Heracles Almelo. Pemain 22 tahun itu sudah memainkan 12 laga di Eredivisie musim ini. Lalu terakhir, ada nama Dylan van Wageningen. Dia adalah pemain yang berposisi sebagai bek kanan. Dia memperkuat Sparta U21 di Tweede Divisi. Namun 3 pemain itu sendiri belum resmi bergabung dengan timnas Malaysia. Dan jangan senang dulu, karena belum tentu pemain itu punya darah keturunan seperti yang sebelum-sebelumnya. Mending cari tahu betul-betul sebelum nantinya malu dirujak habis-habisan oleh netizen Indonesia. Ia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua kemenangan sempurna. Dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda. Inilah waktunya, nama kita tercipta. Sementara itu, melihat segala hal yang terjadi dengan Malaysia, terutama soal klaim-mengklaim pemain, pada akhirnya membuat mereka jadi bahan guyonan dunia. Di mana media Korea Selatan bernama ports.kan.co.k dengan tegas menyatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia telah memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, Malaysia justru mendapatkan situasi yang memalukan. Sementara sepak bola Indonesia memfokuskan upayanya kepada perekrutan pemain naturalisasi, negara tetangga Malaysia juga sedang mengerjakan proyek perekrutan pemain naturalisasi, tetapi tidak membuahkan hasil. Ada laporan bahwa gelandang Inggris yang bermain di Burnley, Josh Brownhill, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi, tetapi gagal dan itu sungguh memalukan. Karena sang pemain mengkonfirmasi jika dia sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia, tulis media tersebut. Ya, selain media Korea Selatan, ada pun media dari Thailand serta Vietnam yang kompak merosting Malaysia. Situasi di sepak bola Malaysia kini benar-benar absurd parah. Gak federasinya, gak timnasnya, gak fans-fansnya. Itulah sebabnya Prince Johor atau Tunku Ismail Idris sangat ingin ada orang seperti Erick Thohir di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurutnya, orang-orang di tubuh FAM itu blas gak punya visi, komitmen, serta pengetahuan yang mumpuni. Dan Erick Thohir dianggapnya sebagai sosok yang memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola, mulai dari dana, pengetahuan, relasi mancanegara, dan passion. Nah, penilaian Tunku Ismail Idris itu seketika membuat heboh publik sepak bola Malaysia, di mana pemilik klub Johor Darul Takzim itu dianggap bisa jadi juru selamat sepak bola Malaysia karena punya karakter 11-12 dengan Erick Thohir. Terlebih, Ismail sukses mengelola JDT sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara yang bisa bersaing di kawasan Asia. Dan senada dengan publik sepak bola Malaysia, mantan pelatih Malaysia, Raja Isa, juga beranggapan demikian. Di mata Isa, Tunku Ismail dirasa sangat bisa membawa perubahan di sepak bola Malaysia. Lagi pula, Tunku Ismail juga pernah jadi presiden FAM pada tahun 2017 hingga 2018. Sehingga fans sepak bola Malaysia pun kian mendesak agar bos JTT pun kembali menduduki jabatan tersebut, menggeser baginda Datuk Hamidin yang dianggap gak becus. Namun, Ismail menolak bergabung dengan FAM selagi ada Datuk Hamidin dan kroninya. Saya tidak akan bergabung dengan FAM. FAM yang akan bergabung dengan saya, kata Ismail. Inilah waktunya kita buktikan semua kemenangan sempurna. Dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna. Dan terlepas dari apapun, meski Malaysia meniru program naturalisasi Indonesia, tapi mereka nggak bisa mendapatkan pemain-pemain top seperti apa yang dilakukan oleh Pak Erick. Banyak pemain-pemain keturunan Indonesia menjadi langganan tim-tim elit di Eropa. Bahkan kini, Indonesia berpeluang besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan Malaysia mungkin bakal sulit untuk menyamai prestasi Indonesia. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai